Saya bidang kata bersama Studio Lakon dalam sebuah penampilan Buah Kris Menjadi Saksi karya Temul Amsal. Para pelakon Muhammad Naufal sebagai Raja Kiam, Dewa Samudra sebagai Alang Loma, Reza Karismayeni sebagai Puan Suri, Nabila Sahira sebagai Gumala, Angga Kusuma sebagai Kemantan, Dwita Maisyarah Hitongan sebagai Intan, Aisyah Nurdinda Utami sebagai Mina, Naila Fitri Alifa sebagai Pia, Alif Febria sebagai Jala, Puja Sri Lestari sebagai Perempuan, Retno Dwi Aulia Rahmawati sebagai Urip, Sena Mardina sebagai Seseorang, Muhammad Akmal Adha sebagai Pengawal, Penari 1 Yasmin Alfani Abdullah, Penari 2 Nur Fahana Fahira, Penyair 1 Anita Intanika, Penyair 2 Agil Lydia Arisandi. Pimpinan produksi LB Zurianti, Sutradara Friandra, Asisten Sutradara Angga Kusuma, Penata Artistik Nur Asmi, Wismoyo Aris Munandar, Nofri Winanda, Penata Suara Muhammad Ridwan, Penata Musik Nur Kolis, Pemusik Nur Kolis, Muhammad Ridwan, Muhammad Irsyad, Ahmad Rizki, Arya Mustaqim, Faris Saifullah, Firmansyah Ufatuta Barat, Koreografer Yasmin Alfani Abdullah, Penata Rias dan Kostum Zarifah Naila Arif, Penata Cahaya Muhammad Hambali, Kameramen Wismoyo Aris Munandar, Humas dan Administrasi Syariah Khairuna Putri Kurnia, Produksi Sanggar Cimina Sayang Bidang Teater bersama Studio Lakon. Sinopsis: upacara persiapan pengobatan Putri Gemala sedang berlangsung, di mana sang putri yang cantik jelita dalam keadaan sakit yang tak ada obatnya. Alang Loma sang ayah pun sedang dalam kegalauan. Alih-alih persiapan upacara tersebut, secari surat dari Raja Kiam datang meminang Putri Gemala. Puan Suri bersedih karena sang suami menerima pinangan sang raja di saat anak sedang dalam keadaan sakit. Kehadiran Raja Kiam di saat belian Putri Gemala yang dipimpin Kemantan tak begitu mendapat perhatian masyarakat. Sang raja murka sembari menarik bulu keris di pinggangnya. Upacara terhenti. Kehadiran Jala membongkar rahasia peristiwa pembunuhan 16 tahun yang lalu. Perihal seorang panglima merebut tahta kekuasaan dengan membunuh sultan. Perangkap dan strategi yang telah disiapkan Alang Loma, Jala, dan Kemantan berjalan mulus menyulut Raja Kiam murka sambil memegang kerisnya. Melihat gelagat ini, Alang Loma menghentikan Raja Kiam dan terjadilah pertarungan dua sahabat. Siapakah pemuda yang bernama Jala tersebut? Bagaimanakah nasib Putri Gemala? Dan siapakah yang akan memenangkan pertarungan tersebut? Marilah kita saksikan penampilan dari Sanggar Cimina Sayang dengan judul Puan. Selamat menyaksikan.
saudara sekalian, tenang. Ini semua di luar kendali kita. Maksudnya? Sesuai yang dibisikkan teman-teman kepada saya, bahwa tak seorang pun diperkenankan meninggalkan tempat duduk masing-masing, kecuali seizin teman-teman. Oh. Ya. Baiklah teman-teman, lanjutkan. Betapa marah Puan sering tak terkata membaca surat pinangan dari sang raja. Percocokan terjadi dengan alam Oma karena ia pasrah menerima. Daulat Datuk, saya membawa surat. Surat? Bawa kemari surat itu. Kembali berjaga. Baik, Datuk. Daulat. Alang Loma, surat ini sebagai tanda hormatku padamu. Kita lahir dan dibesarkan di kubangan yang sama. Kau ingat itu? Alang Loma, aku tahu kau membenciku. Aku maklum bahwa kau takkan pernah merestui permintaanku. Tapi ketahuilah, saat ini aku menduduki kursi singgahsana. Aku rajamu Alang Loma.
ingin aku sampaikan padamu tentang cerita raja-raja, tentang kemegahan istana, tentang taman sari yang penuh beraneka bunga, harum, mewangi, penuh pesona. Tapi aku gagal. Putraku Jala Perkasa tak tertarik meraup kuntum di taman itu. Sebaliknya, ia memintaku memetik kuntum wangi yang kau simpan. Malam ini aku datang menemuimu, meminang Putri Gemala untuk dinikahkan dengan Jialaka, putra kesayanganku itu. Mudah-mudahan dia tak datang malam. Si Tia tidak akan pernah mengingkari janji. Jika mulutnya sudah berkata, ia pasti menghulur langkahnya. Kalau ia datang, bagaimana sikap Kanda? Itulah yang menurut pikiranku. Gemawa sedang sakit. Anak itu mengalami tekanan batin yang amat berat. Aku tahu itu. Semua yang hadir di sini pun juga tahu itu. Ya, jiwanya berontak. Sulit sekali bagi untuk mengendalikan diri. Apa yang mesti kita lakukan? Kita sedang berusaha. Seperti yang kau lihat sekarang. Segala peralatan sudah disiapkan. Tinggal menunggu kedatangan kemantan. Selain itu, apa usaha kita? Kita hanya mampu berdoa, memohon berkah pada Yang Kuasa. Hanya itu. Buat sementara, hanya itu kemampuan kita. Doa tanpa usaha, hasilnya sia-sia. Di mana tak kasih sayang Kanda? Di mana tanggung jawab Kanda selaku ayah? Sampai hatikah Kanda melihat putri kita menderita? Tuan Suri,
tidak akan menggegap anaknya sendiri. Apakah lagi kita manusia? Tapi mengapa Kanda tak juga berusaha? Sekarang kita dihadapkan pada dua kenyataan. Kita berdiri tepat di tengah-tengah dua persimpangan, penuh liku dan jurang. Tetapkan pikiran Kanda. Pilih satu jalan yang terbaik buat keluarga kita. Itu sudah pasti, Linda. Pasti. Kita menanti kesempatan itu. Kesempatan sudah ada. Jalan sudah terbuka. Hanya Kanda yang selalu ragu. Tak baik terburu-buru, Tuan Suri. Walaupun kita tahu jalan mana yang mesti dilapak, lumpur mana yang mesti dilanya, segala sesuatunya harus dengan penuh perhitungan. Mengapa Kanda ragu? Bersikaplah seperti perahu. Untuk mencapai tujuan, ia tak pernah diam. Kadangkala langkah pasang, melalui lautan, menghadap ombak, badai dan topan. Tuan Suri, sejak pasang menenggelamkan pulau, alur hilang beting menghadap, kini sumpah jadi mainan, janji menjadi gurauan. Aku tak mau perahu kita kandas di tengah lautan. Oh, begitukah? Jadi, Kanda terima pinangan Jalaka? Kanda pikir cara inilah yang terbaik. Dalam keadaan begini, Ya, Kanda! kenyataan ini mesti kita terima, Dinda. Adat mana yang Kanda pakai? Budaya mana yang Kanda semar? Aku tak mendalami soal itu. Tapi, percayalah, manfaatnya pasti ada. Terlalu menyedihkan. Menampak di tanah lumpur. Telapak hilang jejak tertinggal. Menyembunyikan amarah di depan lawan. Sikap keji yang tak terpuji. Aku lelaki, Tuan Suri. Seorang lelaki senantiasa membusukkan dada, berkata jujur dan setia. Kejujuran tak lagi punya arti. Kesetiaan tak lagi punya makna. Kini semua telah berubah. Yang melempar menyembunyikan tangan, yang berkata menyembunyikan lidah. Justru itu
sebenarnya. Tapi mengapa tak dipahami? Aku paham, Tuan Suri. Aku paham. Kau mengapa ragu? Menolak permintaan raja sama dengan melepaskan kaca ke muka. Kita sendiri yang terluka. Mati membela kebenaran jauh lebih terpuji daripada hidup memendam dendam. Sudah. Tabahkan hati, lapangkan dada. Sebentar lagi upacara pengobatan akan dimulai. Sebentar lagi Raja Piop akan datang, Kanda. Bila dia datang, kita sambut dengan senyuman. Tidak. Tidak, Kanda. Tidak muak melakukannya. Tenanglah, biar Kanda yang berbicara. Dina pergilah bersembunyi. Bersembunyi. Bukankah itu ucapan perempuan? Suara perempuan yang keluar dari mulut seorang lelaki akan lebih terpuji dari suara perempuan yang meneriakkan suara jantan. Kapan yang memalukan? Sungguh menjijikan. Kita rakyat Tuan Suri. Sadarilah itu. Seekor kucing peliharaanku akan marah jika dipaksa menjilat tanah yang mengalir di kaki tuannya. Kau telah berburuk sangka, Tuan Suri. Kanda! Si pendurhaka itukah yang Kanda bela? Panglima zalim itukah yang Kanda sembah? Sultan Syah Alam dibunuhnya. Tahta kerajaan dilepasnya. Perbuatan itukah yang Kanda bangga? Keselamatan gembala itulah yang utama. Lagi pula, Raja Piop adalah saudara seturunan Kanda. Antara Kanda dan dia masih punya tali ikatan. Persaudaraan mana yang Kanda bina? Ikatan mana yang diketatkan? Teman mencincang dari belakang. Dapatkah disebut kawan? Kalau ikatan penjara diri, tidakkah pantas buat ditebas? Terlanjur turun ke air. Kita tak mau langsung tenggelam. Kita tak punya kekuatan. Sampan ada, pendayung tidak. Jalak ikananlah terbang, hilang di kegelapan malam. Alamak! Sebut nama itu. Alam Loma tak akan berdiri tanpa si jalak di pundaknya.
tidak baik untuk dikenal. Tapi ia tetap bisa kembali kita, Kanda. Terlukis di lubuk hati yang dalam. Entahlah, Panglima tanpa raja, bagaikan parang kehilangan mata. Panglima tanpa sultan, bagaikan pedang tak bertuan. Aku tak akan mampu berdiri sendiri. Kanda, Dinda maklum perasaan Kanda. Ia dan Kanda bersaudara. Dua batang tumbang yang di sana. Ya, yang satu setia, yang satu lagi durhaka. Ketika Sikiat menikam rajanya, seharusnya Alang Loma mencegahnya dengan tetesan darah maupun nyawa. Tapi saya, Panglima yang perkasa ini, mencencang lengannya sendiri. Aku lemah, Tuan Suri. Aku lemah. Tak perlu itu disesalkan, Kanda. Kini, kembalikan keperkasaan Kanda. Kokohkan iman. Kuatkan perasaan. Berdirilah di puncak kebenaran. Perkasa bukan mencencang sembarangan. Gagah bukan berarti memusungkan dada. Mengapa harus penuh perkiraan? Melangkah harus penuh perhitungan. Surut bukanlah kalah dalam pertempuran. Luka bukanlah menyerah dalam pertarungan. Kita menanti dan menanti. Kesempatan itu pasti tiba. Jalak akan kembali dengan payung kemenangannya. Tidak. Tidak, Kanda. Dinda tak yakin itu. Menanti sesuatu yang tak pasti akan berakhir dengan kecewa. Jalak pasti akan kembali bila saatnya tiba. Kanda yakin itu? Firasatku mengatakan yang jatuh belumlah roboh. Yang ditetak belumlah retak. Yang rebah belumlah binasa. Selagi bintang menyinari malam, kita masih punya harapan. Tapi Kanda,
melihat Putri Gemang menderita, sakit diderita, belum ada obatnya. Maut mencekam semakin menggila.
Sedangkan kakak hanya bermain lidah. Sumpah hanya untuk diriku sendiri. Itu kulapaskan dalam hati. Semua itu sudah kulakukan pada awal pertemuan kita. Maafkan aku, Intan. Sungguh, aku tak menyangka kesetiaan akan tercermin dalam duka. Sedangkan sumpah adalah asal tanpa kata. Kaulah sahabatku. Sekarang, katakanlah padaku, apa yang mengganggu pikiranmu? Perlukah itu menceritakan kepedihan pada orang lain akan mencapai duka dari luka kita? Aku tak mau mencoboki diri, membuka sendiri, mendedahkan rahasia hati. Lupakah kau bahwa aku sahabatmu? Katakanlah rahasiamu, rahasiaku juga. Sama itu memasuki rumah kita. Aku melihatnya sangat jelas kan. Ini menyulut sebagai sosok bayang. Menaiki tangga, membuka pintu dan jendela. Lihatlah, itu dia. Ketika melihat hendak menjemput, suara teriakan terdengar, sahut menyahut. Semua undangan yang datang menjadi tahu.
ketabahan dan kesabaran kalian. Tetaplah duduk diam di tempat masing-masing sampai ayam berkokok, sampai murai berkicau, sampai matahari menampakkan diri. Mantan, sembuhkanlah mereka. Mari patuhi. Apa yang kau lakukan? Sebagaimana biasanya, Tuanku. Mengapa sembah itu oleh seorang? Kami sedang menghadapi kedukaan, Tuan. Aku datang dengan kebahagiaan. Bagi kami, sebaliknya, Tuanku. Begitukah caramu menyambut rajamu? Tersenyumlah. Tidakkah kau bahagia bahwa raja berdiri di depanmu? Mengapa kau diam? Perlihatkan kegembiraan di depan rajamu. Hamba hanyalah rakyat kecil. Ibaratkan kiambang di laut. Kalau pasang hamba turun, kalau baik turun hamba hilir. Aku menyuruhmu tersenyum. Hai rakyat, tersenyumlah. Sayangnya,
Dengan siapa kau bicara? Kau bicara dengan rajamu. Hamba tahu, Tuanku Raja. Sedangkan hamba rakyat raja. Alam kita jauh berbeda. Senyuman Tuanku hilang harta dan tahta. Sedangkan senyuman kami rintihan kemiskinan setiap hari. Oh, jadi kalian keliru dari sesuatu. Kedatangan ke sini ingin mengajak kalian semua bergembira. Ayo ketawa. Maafkan kami, Tuan. Dalam keadaan begini, takkan ada yang takut ketawa. Aku menirumu tersenyum agar kau bahagia. Tanpa senyuman pun, hamba sudah bahagia, Tuan. Apa katamu? Bagi kami, bahagia terdapat dalam muka. Senyumannya adalah butir-butir air mata. Bagus. Bagus. Ikan itu. Inikah kebahagiaan yang kau katakan itu? Mengapa kau diam? Hamba manusia, punya hati, punya rasa. Teman terluka, hamba sedih. Kawan mereka, hamba sengsara. Secepat itu kau membalikkan lidah. Bubarlah kalian. Hentikan upacara kita ini. Maafkan kami, Tuan. Tapi kami sudah terlanjur duluan. Ada tetamu. Siapa yang datang kemudian, ialah yang mengalah. Apa? Itulah ada kebiasaan kita, Tuan. Tarik kembali ucapanmu. Ya! Aku takkan menarik kembali ucapan. Tidak, jangan! Jangan, Bapak! Dia, raja kita! Di sini, tak ada raja. Tak ada singgahsana. Pergi! Kau ini siapa? Tak perlu Tuan tanya siapa aku. Mengapa kalian punya saja? Usir lagi kau ini. Kami orang-orang menderita. Sengsara. Terpenjara. Ditindak kaulah. Kaulah Tuan. Sebentar lagi kau akan meratapi nasib dan perilakumu sendiri. Ayo begini, tidak ada yang dapat Tuan berikan. Jangan itu, jangan, bunuh aku, jangan. Maafkan dia, Tuanku. Dia akan mati membela benar. Jangan, Bapak. Oh. Jadi engkaukah Putri Malik? Maafkan dia, Tuanku. Dia terlalu menderita. Dalam 2-3 hari ini, dia seperti tak mampu menguasai diri. Beragam tak mempedulikan orang. Kami semua cemas dengan keadaannya. Kau pemantau. Kau harus bertanggung jawab atas keselamatan jiwanya. Tak seorang pun yang mampu mempertanggungjawabkan jiwa maupun keselamatan orang lain. Setiap manusia akan menjalani nasibnya sendiri-sendiri. Tapi kau seorang kemantau. Ini pekerjaanmu.
sudah kami lakukan sejak tadi. Lalu, Kehadiran Tuanku lah yang menjadi penghalangnya. lupakanlah itu. Tuanku, sekarang sudah tak ada tidak lagi yang runcing telah pepat, yang tajam telah tumpul. Semua simpai sudah terungkap. Semua simbol sudah terpucul. Demi raja, lakukanlah. Aku berjalan patah kaki, meminang kembang lain. Berikanlah kembali keadaan putri ini. Kalau layu karena gagal, bisa kita sirami Tuanku. Kalau layu karena rumput, bisa kita sirami Tuanku. Oh, yang menakutkan, layu karena kumbang, sebab hamba belum menemukan ramuan obatnya. Cobalah kau pikirkan yang lain, Manta. Segala putusanmu aku terima. Putusan hamba hanya mendatangkan amarah Tuanku. Sebelum Tuanku murka, lebih baik hamba berundur diri. Pernahkah kau dengar? Cobalah melari sebelum berperang. Pernahkah kau dengar? Berikan ke kapal sebelum diserang. Belum pernah Tuanku. Sebab itu, kau tak boleh ragu. Keadaan yang maksanya, anak yang ganjil di sini Tuanku. Bulu retak dijadikan kayu, kemudian patah dari pegangan. Ada tercecer waktu dijunjung, kemudian tercampur telah jalan. Ingin menapal salah bijak, ingin melangkah salah arah. Sejak kapan kau lihat kejadian itu? Sejak Tuanku muncul di depan pintu. Mengapa kau kait-kaitkan keadaan keliling masalah ini? Sama Tuanku. Tuanku mengambil pisang yang belum berbuah, memotong jantung yang belum berujung. Dari mana kau tahu itu? Dari sikap dan perilaku Tuhan sendiri. Tuanku, ternyata di tanah Melayu ini mengantar pinangan saat belian, menghadirkan pesta dalam duka. Pernahkah itu dilakukan orang Tuanku? Jadi, apa
yang mesti kita lakukan sekarang, Kemantan? Katakanlah. Hamba saat ini berada dalam kegelapan, Tuanku. Daulat Tuanku. Ya, Tuanku, seorang pemuda mohon menghadap. apa ada hubungannya dengan upacara ini? Betul Tuanku. Jika Tuanku memperkenalkan pemuda itu ingin mencoba keberanian, Mengembalikan Putri Gemala pada keadaan semula maksudnya. begitulah yang mendengar Tuanku. Suruh dia melakukannya. Baik Tuanku. Daulat Tuanku. Perkasa membuka rahasia rezeki buat semua. Raja pun murka, jadi terkira. Ia pun terbunuh oleh alam loma. Saya berhak semua yang hadir di sini agar tetap tenang. Tak seorang pun diperbolehkan mengeluarkan kata-kata. Dapatkah Pak Tua membantu hamba? Bantuan apa yang kau perlukan, anakku? Hamba memerlukan sebilah keris. Keris berasal darah Tuan, berulu gading, tak bersarung. Anak muda, kau mengada-ngada, permintaan terlalu alih. Walaupun terasa aneh, tetapi nyata. Hanya barangkali jarang dapat ditemukan. Firasatku mengatakan di sini tersimpan besi tua Tante Warangka, keris sakti penghisap darah, pembunuh sultan dan keluarganya. Apa yang kau bicarakan, muda? Sungguh sangat menyedihkan. Sultan Shah Alam dikhianati oleh seorang panglimanya sendiri. Sebab sang pendurhaka itu mimpi nak jadi raja. Anak muda, jangan kau temarkan kalimat negeri ini. Yang aku ungkapkan hanyalah sebuah firasat, Tuan.
perasaan hati yang tak berarti. Sebuah mimpi yang amat ngeri. Oh, ngeri sekali. Sultan Shah Alam yang dalam keadaan sekarang itu dikubur hidup-hidup dalam keadaan keris yang masih menancap di dadanya. Jangan kau teruskan cerita kamu itu. Yang amat menyedihkannya lagi, setelah itu sang permaisuri dan anak-anaknya mengalami nasib yang sama. Mereka dibunuh dan dikubur dalam satu keranda. Itu hanya mimpi di siang hari, cerita dongeng semata. Kaulah baru sahabatnya Panglima. Ngomong kosong, cerita bohong. Tenanglah Panglima. Coba alihkan ingatanmu pada peristiwa 16 tahun yang lalu. Pada masa itu, Panglima begitu perkasa. Hanya sayang, Panglima yang begitu perkasa itu penuh serakah, kejam dan dendam. Putra mahkota baru berusia 7 purnama itu pun kau suruh bunuh pula pada Datuk Pencahara. Dari mana kau dapatkan cerita itu? Camar Merah yang mengatakannya kepada Camar Merah, pimpinan lawan kelompok ini maksudnya. Ya, Camar Merah itu ialah ayah angkat aku. Kalian semua dengar itu. Pemuda ini ada seorang lanu. Begitu pengakuannya. Mungkinkah seorang lanu, seorang perempuan dapat mengetahui apa yang terjadi di kerajaan ini? Sungguh tak masuk di akal. Aku belum habis bercerita, Panglima. Datuk Bendahara yang berbudi tinggi itu kau paksa pula dengan ancaman. Ceritamu belum lengkap, anak muda. Datuk Bendahara telah menemui ajal sehabis melakukan perintah. Itu hanya anggapan bodoh, Panglima. Tanda kau sedar kau telah terjebak oleh kelicikanmu sendiri. Datuk Penjahara itu sampai sekarang masih hidup. Putra mahkotanya pun belum mati. Manis sungguh kau melegak muda. Datuk Bendahara itu mati di tangan pengawal kepercayaanku. Ia membawa bukti berupa seperangkat pakaian bendahara yang berlumuran darah. Dalam keadaan kau memanglah sulit nak membedakan antara kawan dan lawan. Penggawa kepercayaan yang kau katakan itu adalah saudara sesusuan Aloma Matsuo. Betulkah itu? Seperangkat pakaian bendahara yang ditunjukkannya kepada engkau terlebih dahulu telah dilumurinya dengan darah anjing
langkah yang sumpah, menjatuhkan, sikap yang keji, menjerat diri, celah raja karena jauhatnya, rusak pembesar karena gelar, mati panglima karena langkahnya. Iya, di sini bukan arena persidangan. Ya, bukan hakim pengadilan. Ini adalah mahkamah yang diciptakan sendiri, panglima. Putra mahkota yang kau takutkan itu telah cukup dewasa. Kini ia berdiri di hadapan kau. Pak Bukit, aku tak percaya itu. Camar merah, pimpinan Lanong Pulau Babi itu ialah bendahara Alamuddin. Bendahara Alamuddin sudah lama mati. Bendahara itu mungkin memang tampak terlalu tua karena tekanan perasaan. Namun hari ini ia hadir di sini menyamar sebagai jembatan. Betulkah itu, penonton? Benar. Anak muda yang berdiri di hadapanmu ini adalah waris tunggal tahta kerajaan. Rupanya ini sudah kalian pecahkan. Upacara ini sengaja kalian ciptakan. Hanya dengan cara inilah yang dapat menghapus kesalimanmu. Tahan amarahmu. Korbanmu sudah terlalu banyak. Allah, mengapa waktu ini kau menampakkan ke? Karena sekarang saatnya telah tiba. Membela kebenaran, menumpas kezaliman. Dah sudah pulang ke kandang. Rakyat kecil menuntut keadilan. Menyingkirlah sahabatku. Beri aku jalan. Kepala basah, biarlah mandi. Akan kuada. Siapa yang datang? Jangan, Panglima, jangan. Beri aku kesempatan sekali lagi, saudaraku. Tidak. Dosamu sudah tidak dapat dimaafkan. Allah, kita bersaudara. Persaudaraan kita sudah terputus. Kau tepas atas dermaga. Persahabatan kita sudah tersumbat. Kau timbuli alam berlanga. Alam lomba. Ya, alam lomba penyanggah di sana. Pemegang amanah. Alam lomba dengan malam tak pernah berharga. Alam lomba seorang kesatria yang tak pernah berjumpa
Dosamu sudah tidak dapat dimaafkan, kawan. Kau nodai kesetiaan dengan keserakahan. Kau kotori keramahan dengan kesombongan. Kau melanggar sumpah setia kita karena harta dan kekuasaan. Persembahan kami semoga dapat menghibur silap